Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan dan limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni ad-din al-Islam wal iman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat, yakni ceramah tentang salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa mendirikan salat sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin," yang artinya salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh, karena tidak ada lagi penyangga pada bangunan tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal 'isya walau ya'lamuna ma fihima atauhuma walau habwa." Yang artinya, tidak ada salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik kecuali salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Dalam setiap salat subuh yang kita jalani, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan melaksanakan salat subuh yaitu adalah mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam salat wajib yang lainnya. Allah selalu menawarkan pahala yang banyak kepada hamba-hambanya yang beriman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya, bahkan tanpa ada rasa sesal, meninggalkan salat. Berapa banyak orang yang santainya meninggalkan salat subuh karena asyik begadang semalaman. Dan berapa banyak pekerja yang rela meninggalkan salat demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah seharusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan salat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara mukmin dengan kafir adalah salatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim, yang artinya maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali Allah gunakan untuk menasihati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari salatnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan salat. Maka sebagai umatnya, melakukan salat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan salat, kita harus melakukannya dengan penuh kekhusyukan, penuh keikhlasan, dan penuh kesyukuran, sehingga kita dapat terhindar dari golongan-golongan orang yang lalai dalam salat dan orang yang tersesat di jalan Allah. Mungkin itu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.